Assalamualaikum. Ini kelas yang sore udah masuk Zoom semua. Ayo kita mulai aja yuk presentasinya ya. Waalaikumsalam ya. Izin mulai ya, Bu. Ayo dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi tentang penyakit hati alkoholik. PPT ini disusun oleh Fahmi Rizky Fadila, Malako Malasari, Septi Berta, dan Travelina Endi. Alkohol disease atau LDL atau penyakit hati alkoholik adalah kondisi penyakit hati yang dapat ditemui pada peminum alkohol berat. Di antara kondisi ini, beberapa didefinisikan dengan fitur histopatologi atau steatosis alkohol, steatohepatitis, dan sirosis alkoholik, dan lain-lain terutama oleh gejala klinis atau hepatitis alkoholik. Hepatitis alkoholik merupakan peradangan pada organ hati yang disebabkan oleh konsumsi minuman beralkohol secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Alkohol merupakan zat yang tidak memiliki nutrisi dan menjadi zat beracun setelah melewati organ hati. Apabila penderita hepatitis alkohol tetap mengonsumsi minuman beralkohol, maka kondisi ini dapat berkembang menjadi sirosis. Sirosis merupakan suatu kondisi yang membahayakan nyawa, di mana jaringan parut menggantikan jaringan hati yang sehat. Pada kasus yang parah, sirosis akan menyebabkan gagal hati atau hati berhenti berfungsi dan berujung pada kematian. Meskipun disebabkan karena minuman beralkohol, tetapi tidak semua pecandu minuman beralkohol mengalami hepatitis alkoholik. Seseorang yang hanya mengkonsumsi alkohol dalam jumlah sedang pun juga dapat mengalami hepatitis alkoholik. Hal ini mengakibatkan hubungan antara konsumsi alkohol dengan hepatitis alkoholik sangat kompleks. Gejala yang paling sering dialami penderita hepatitis alkoholik adalah penyakit kuning atau jaundice. Penyakit kuning atau jaundice merupakan suatu kondisi medis ketika terjadinya perubahan warna, jadi kekuningan pada kulit atau bagian putih dari mata, sklera. Selain penyakit kuning, terdapat beberapa gejala lain yang dapat muncul tergantung pada tingkat kerusakan organ hati, seperti kehilangan nafsu makan, mual, muntah, nyeri, atau bengkak pada perut, demam, tubuh terasa lemah dan mudah lelah, mengalami penurunan berat badan, perubahan kondisi mental, seperti linglung, mulut terasa kering, tubuh mudah mengalami memar atau pendarahan. Berikutnya, pada kondisi yang parah, penyakit ini dapat menimbulkan gejala seperti penumpukan cairan di dalam rongga perut yang menyebabkan perut tampak membesar atau asetis, kebingungan dan perubahan perilaku akibat penumpukan zat beracun di dalam tubuh,
gagal hati dan gagal ginjal. Nah, penyebabnya sendiri, hepatitis alkoholik terjadi ketika hati mengalami kerusakan akibat konsumsi alkohol secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama. Lalu ada faktor-faktor yang diduga berperan dalam penyakit ini. Yang pertama itu proses tubuh saat memecah alkohol justru menghasilkan bahan kimia yang sangat beracun bagi tubuh. Yang kedua, bahan kimia ini akan memicu peradangan yang dapat menghancurkan sel-sel pada organ hati. Yang ketiga, seiring waktu, bekas luka atau jaringan perut akan menggantikan jaringan hati yang sehat sehingga fungsi hati terganggu atau biasa disebut dengan sirosis. Yang keempat, jika terus berlanjut, sirosis tidak dapat disembuhkan dan menjadi tahap akhir dari hepatitis alkoholik. Kemudian, beberapa kondisi yang meningkatkan resiko mengalami hepatitis alkoholik adalah yang pertama, memiliki faktor genetik yang mempengaruhi cara tubuh memproses alkohol. Yang kedua, menderita infeksi lain atau penyakit hati lainnya seperti hepatitis B, hepatitis C, dan hemochromatosis. Yang ketiga, mengalami kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Kemudian yang keempat, berat badan berlebih atau obesitas. Yang kelima, mengkonsumsi minuman beralkohol bersamaan dengan waktu makan. Lalu untuk diagnosisnya sendiri, yang pertama diagnosis hepatitis alkoholik diawali dengan membaca riwayat kesehatan pasien secara keseluruhan dan melakukan pemeriksaan fisik. Yang kedua, selanjutnya dokter akan melakukan pemeriksaan penunjang guna memastikan diagnosis. Slide berikutnya, Elin. Untuk menunjang diagnosis yang dilakukan seperti yang pertama ada tes darah lengkap untuk menilai kondisi kesehatan organ hati, mengetahui jumlah sel darah, dan mengukur kadar elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, USG perut untuk memeriksa kondisi organ hati. Yang ketiga, CT scan dapat menghasilkan gambar organ hati secara detail serta untuk mendeteksi masalah di hati. Yang keempat, MRI dapat memberikan gambaran detail anatomi hati dengan lebih jelas. Yang kelima, ada biopsi hati. Dokter akan mengambil sampel kecil dari organ hati untuk mengetahui jenis penyakit hati. Untuk perawatannya, penderita hepatitis alkoholik harus menghentikan kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol dan tidak boleh kembali mengonsumsinya. Hal ini dilakukan untuk memulihkan kerusakan hati dan mencegah kerusakan organ hati lebih lanjut. Pasien harus mengonsumsi makanan bernutrisi dengan gizi yang lengkap dan seimbang. Pada kasus yang parah, dokter mungkin akan memberikan nutrisi melalui selang infus. Yang ketiga, dokter mungkin akan meresepkan obat-obatan seperti kortikosteroid dan pentosifilin untuk mengatasi peradangan pada organ hati. Yang keempat, pada kasus yang sangat parah dan risiko kematian cukup tinggi, dokter mungkin akan melakukan transplantasi hati. Selain itu, terdapat beberapa pertimbangan mengapa pasien memerlukan prosedur transplantasi hati. Komplikasi hepatitis alkoholik dapat menyebabkan kerusakan hati yang parah dan bersifat kronis. Kondisi ini dapat menimbulkan sejumlah komplikasi seperti yang pertama sirosis. Terjadi ketika jaringan paru secara permanen menggantikan jaringan hati yang sehat. Yang kedua, pecah varises esofagus dapat menyebabkan perdarahan hebat akibat tekanan darah dalam hati yang terlalu tinggi. Yang ketiga ada asites, yaitu penumpukan cairan dalam perut sehingga perut tampak besar dan menimbulkan ketidaknyamanan seperti nyeri dan sesak napas. Yang keempat ada spontaneous bacterial peritonitis. Penumpukan cairan di dalam perut dapat memicu terjadinya infeksi. Selanjutnya ada ensefalopati hepatitis terjadi ketika racun yang seharusnya disaring oleh hati berada tetap di dalam aliran darah. Kegagalan organ seperti gagal ginjal dan gagal hati, lalu ada gangguan pembekuan darah. Selanjutnya ada trombositopenia atau rendahnya kadar trombosit dalam darah dan kadar bilirubin dalam darah yang terlalu tinggi.
Untuk pencegahannya, yang pertama tidak mengkonsumsi minuman beralkohol jenis apapun atau batasi konsumsi alkohol. Yang kedua, pencegahan diri terpapar penyakit infeksi seperti pneumonia, flu, hepatitis A, dan hepatitis B dengan melakukan vaksinasi. Yang ketiga, tidak menggunakan jarum suntik yang bergantian dengan orang lain dan gunakan kondom saat melakukan hubungan seksual guna mencegah hepatitis C. Yang keempat, tidak merokok atau hentikan kebiasaan merokok karena dapat merusak pembuluh darah dan menghambat fungsi hati untuk pemecah alkohol. Yang kelima, konsumsi makanan sehat dan bernutrisi dengan gizi yang seimbang. Dan yang keenam, konsumsi vitamin atau obat-obatan sesuai anjuran dokter. Obat yang biasa digunakan pada berbagai stadium penyakit hati terkait alkohol. Yang pertama, ada acamprosat atau indikasinya mengurangi gejala penarikan alkohol atau misalnya kecemasan, lekas marah, insomnia, mengidam, hipereksitabilitas saraf. Kontraindikasinya gangguan ginjal atau kreatinin serum lebih dari 120 mikromol per liter atau clearance kreatinin kurang lebih 30 mili per menit. Sekian presentasi dari kami. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja kalau kita. Nggak apa-apa. Aku mau di sini nongkrong dulu. Ya, Kamu di sudah. dalam Biar nggak ada ini. Ya. di kamar. Oh iya. Kamar, di kamar. Terima kasih sudah cukup lengkap ya tadi PPT-nya. Kita langsung lanjut aja ke kelompok berikutnya, silahkan. Ibu, maaf kelompok 1 boleh mulai duluan, Bu? Baik, Ibu, saya izin dari kelompok 1 akan memulai, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membawakan presentasi tentang hepatitis bakterial. Adapun kelompok kami dengan anggota saya sendiri Atri Riviana Rahmawati, Selina Melinda, Septia Wafa, dan Siti Nurmaya. Next. Hepatitis bakterial adalah jenis peradangan hati yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Dalam artikel ini, kita akan membahas secara lengkap tentang hepatitis bakterial termasuk penyebab, gejala, diagnosis, terapi obat, dan serta dosis obat yang umum digunakan untuk mengobati penyakit ini. Penyebab hepatitis bakterial itu ada 3, yaitu Salmonella, Brucella, Leptospira. Nah, hepatitis bakterial ini terjadi ketika bakteri menyerang hati dan menyebabkan peradangan. Beberapa bakteri yang dapat menyebabkan hepatitis bakterial itu antara lain disebabkan karena infeksi biasanya terjadi melalui konsumsi makanan atau air yang terkontaminasi bakteri, gigitan hewan yang terinfeksi, atau kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi. Slide selanjutnya saya persilakan untuk dibawakan oleh Sally. Silakan deh. Selanjutnya gejala hepatitis bakterial. Gejala hepatitis ini mirip dengan gejala hepatitis yang disebabkan oleh virus atau hepatitis viral. Yang pertama termasuk kelelahan, kehilangan nafsu makan, mual, muntah, demam, nyeri perut, dan kuning pada kulit dan mata. Kemudian beberapa kasus juga dapat menyebabkan pembengkakan hati atau hepatomegali dan perubahan dalam fungsi hati.
Diagnosis hepatitis bakterial didasarkan pada riwayat medis pasien, bisa berupa pemeriksaan fisik serta hasil tes dari laboratorium. Dokter akan mengevaluasi gejala dan tanda-tanda yang muncul, serta melakukan tes darah untuk memeriksa tingkat enzim hati dan mencari tanda-tanda infeksi bakteri. Selanjutnya, Septia Wafa. Terapi obat hepatitis bakterial. Terapi obat hepatitis bakterial tergantung pada jenis bakteri yang menyebabkan infeksi dan tingkat keparahannya. Umumnya antibiotik digunakan untuk mengobati hepatitis bakterial. Berikut adalah beberapa antibiotik yang umumnya digunakan dan dosisnya berdasarkan jenis bakteri penyebabnya. Yang pertama itu ada Salmonella. Lalu dia ciprofloxacin dengan dosis dewasa umumnya adalah 500 mg 2 kali sehari selama 14 hari. Dosis dapat disesuaikan sesuai petunjuk dokter. Lalu yang kedua ada trimethoprim, sulfametosazole. Dosis dewasa umumnya adalah 160 sampai 800 mg dengan 2 kali sehari selama 14 hari. Lalu yang ketiga ada ampicillin, yaitu dengan dosis dewasa umumnya adalah 500 mg 4 kali sehari selama 14 hari. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh Kamaya. Selanjutnya Brucella. Yang pertama itu rifampicin. Untuk dosisnya, dosis dewasa umumnya adalah 600 sampai 900 mg per hari selama 6 minggu. Yang kedua, streptomycin. Untuk dosisnya dewasa umumnya adalah 1 gram per hari secara intramuskular selama 2 sampai 3 minggu. Yang ketiga, dosis sisilin. Dosis dewasanya umumnya adalah 100 mg 2 kali sehari selama 6 minggu. Dosis dapat disesuaikan sesuai petunjuk dokter. Selanjutnya, leptospira. Yang pertama, dosis sisilin. Untuk dosis dewasa umumnya adalah 100 mg 2 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Yang kedua, ampicillin. Untuk dosis dewasa umumnya adalah 500 mg 4 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Untuk yang ketiga, penisilin G. Untuk dosis dewasa umumnya adalah 2 sampai 4 juta unit 4 kali sehari selama 7 sampai 10 hari. Demikian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut dulu aja ke kelompok berikutnya ya, nanti tanya jawabnya di akhir. Ya, silahkan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada materi hepatitis parasit disusun oleh saya sendiri, Ananda Sela Rahayu, Ayodhya Azahra, Muhammad Romli. Hepatitis didefinisikan sebagai peradangan hati yang dapat terjadi akibat berbagai penyebab seperti penggunaan alkohol berat, autoimun, obat-obatan, atau racun. Namun, penyebab hepatitis yang paling sering adalah karena infeksi virus dan disebut sebagai hepatitis virus. Hepatitis dapat diklasifikasikan lebih lanjut menjadi akut dan kronis, berdasarkan lamanya peradangan atau gangguan pada hati. Jika radang hati berlangsung kurang dari 6 bulan, maka disebut sebagai hepatitis akut, dan jika berlangsung lebih dari 6 bulan, disebut sebagai hepatitis kronis. Ciri-ciri hepatitis. Menurut ahli dari National Health Service atau NHS,
Di Inggris, seperti dilansir Express, gejala hepatitis juga bisa berkembang dan menimbulkan tanda-tanda seperti di bawah ini. Yang pertama itu ciri-cirinya nyeri pada otot dan sendi, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, merasa haus panjang waktu, merasa tidak enak badan dan diare, sakit perut, urin berwarna gelap, kulit terasa gatal, dan menguningnya mata dan kulit. Etiologi hepatitis yang pertama, virus bisa disebabkan oleh hepatitis virus A, B, C, D, E, atau HBV, CMV, HSV, varicella, rubella, adenovirus, enterovirus, arbovirus, dan HIV. Yang kedua, bakteri Salmonella typhi. Yang ketiga, ada parasit Plasmodium sp. Plasmodium falciparum adalah protozoa parasit, salah satu spesies Plasmodium yang menyebabkan penyakit malaria pada manusia. Protozoa ini masuk pada tubuh manusia melalui nyamuk Anopheles betina, P. falciparum, menyebabkan infeksi paling berbahaya dan memiliki tingkat komplikasi dan mortalitas malaria tertinggi. Kami menggambarkan kasus malaria dan hepatitis akut pada pasien yang datang ke institusi kami dengan keluhan sakit perut dan demam. Kasusnya, seorang pria berusia 42 tahun datang ke unit gawat darurat dengan riwayat demam, menggigil dan nyeri epigastrium selama 5 hari dan riwayat muntah selama 1 hari. Pasien tidak memiliki kondisi komorbid. Dia datang dari kota Haiti 5 hari sebelum presentasi dan menggambarkan riwayat kemungkinan digigit nyamuk. Pasien menolak alkohol, transfusi darah sebelumnya, dan hubungan seks tanpa kondom. Pemeriksaan fisik ditemukan demam ringan, sklera iteretik, dan nyeri tekan epigastrium. Tes laboratorium relevan untuk bandingnya trombositopenia dan peningkatan kadar kreatinin serum 1,6 mg per dl. Dilanjut oleh Romli. Selanjutnya, profil livernya konsisten dengan hepatitis dan hiperbilirubinemia. Kemungkinan malaria dipertimbangkan berdasarkan gambaran klinis dan fakta bahwa pasien berasal dari daerah endemik malaria. Diagnosis malaria ditegakkan dengan hapusan perifer dengan pewarnaan Reich yang menunjukkan adanya tubuh dalam beberapa eritrosit yang konsisten dengan Plasmodium falciparum. Pengobatan dimulai dengan dosis awal, itu 600 mg kloroquine, oral diikuti dengan 300 mg per 6 jam, kemudian pada hari kedua dan ketiga perawatan di rumah sakit. Next. Selanjutnya, penyebab autoimun. Virus dan metabolik dari hepatitis akut dikeluarkan dengan mengkonfirmasikan antibodi nuklear dan anti-smooth otot negatif. Serologi hepatitis A dan B negatif, RNA virus hepatitis C negatif, dan seroloplasmin normal, alpha-1 antitripsin dan ferritin dan saturasi besi berada dalam batas normal. Kursus rumah sakit terkenal untuk peningkatan lebih lanjut dalam aktivitas transaminase. Namun pasien mengalami perbaikan gejala dan dipulangkan 5 hari setelah masuk dalam kondisi stabil. Tes laboratoriumnya menunjukkan tren penurunan aktivitas transminase serta konsentrasi serum bilirubin dan kreatinin 1 minggu setelah keluar. Dilanjut oleh Nanda. Selanjutnya, malaria adalah penyebab jarang dari hepatitis akut. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, selain penyakit kuning, tanda-tanda disfungsi hati tidak biasa dan tanda-tanda klinis gagal hati jarang melihat kecuali ada virus hepatitis bersamaan termasuk B dan E. Satu pasien kami penanda virus untuk hepatitis A, B, dan C infeksi negatif. Selanjutnya, cara pencegahan hepatitis. Di bawah ini adalah tips sehat untuk mencegah terserang penyakit hepatitis. Yang pertama, hindari konsumsi alkohol. Yang kedua, hindari obat-obatan yang dapat merusak hati, misalnya acetaminophen. Yang ketiga, diet sehat dan seimbang. Yang keempat, perbanyak buah, sayur, whole grains, dan protein bebas lemak. Selanjutnya ada latihan fisik secara teratur, dan terakhir adalah istirahat yang cukup.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai hepatitis C, D, dan E yang beranggotakan Anita Rahman Pertiwi, Lulul Maknun, dan Nia Febriani. Hepatitis virus akut adalah infeksi sistemik yang dominan menyerang hati. Hampir semua kasus hepatitis virus akut disebabkan oleh salah satu dari 5 jenis virus, yaitu virus hepatitis A atau HAV, virus hepatitis B HDV, virus hepatitis C HCV, virus hepatitis D HDV, dan virus hepatitis H HEV. Jenis virus lain yang ditularkan pasca transfusi seperti virus hepatitis G dan virus TT telah dapat diidentifikasi akan tetapi tidak menyebabkan hepatitis. Semua jenis hepatitis virus yang menyerang manusia merupakan virus RNA, kecuali virus hepatitis B yang merupakan virus DNA, walaupun virus-virus tersebut berbeda dalam sifat molekular dan antigen. Akan tetapi, semua jenis virus tersebut memperlihatkan kesamaan dalam gejala klinis dan perjalanan penyakitnya. Gambaran klinis hepatitis virus sangat bervariasi, mulai dari asimptomatik sampai yang sangat berat, yaitu hepatitis fulminan, yang dapat menimbulkan kematian. Selain itu, gejala juga bisa bervariasi dari infeksi persisten subklinis sampai penyakit hati kronik progresif, cepat dengan sirosis hepatitis dan karsinoma hepatoseluler yang umum ditemukan pada tipe virus yang transmisi melalui darah, HBV, HCV, dan HDV. Yang akan dibahas dari kelompok ini itu ada hepatitis C, hepatitis D, dan hepatitis E. Hepatitis C sendiri salah satu penyakit yang dapat menyerang hati. Penyakit yang disebabkan oleh virus ini dapat memicu infeksi dan inflamasi pada hati. Penyakit ini umumnya tidak menunjukkan gejala pada tahap-tahap awal. Sekalipun muncul, gejalanya hampir mirip dengan penyakit lain. Gejala tersebut antara lain selalu merasa lelah, pegal-pegal, serta tidak nafsu makan. Virus hepatitis tipe C dapat menyebabkan infeksi akut dan kronis. Hepatitis C akut adalah infeksi jangka pendek yang bisa bertahan hingga 6 bulan. Infeksi ini biasanya terjadi tanpa gejala dan jarang menyebabkan kematian. Sekitar 15-45% pengidapnya berhasil sembuh dari penyakit hepatitis C akut tanpa penanganan khusus. Faktor-faktor yang terkait erat dengan terjadinya infeksi HCV atau hepatitis C ini adalah penggunaan narkoba, suntik, dan menerima transfusi darah sebelum tahun 1990. Tingkat ekonomi yang rendah, perilaku seksual resiko tinggi, tingkat edukasi yang rendah, kurang dari 12 tahun, bercerai atau hidup terpisah dengan pasangan resmi, transmisi dari ibu ke anak bisa saja terjadi tetapi lebih sering terkait dengan adanya koinfeksi bersama HIV-1 yang alasannya belum jelas. Transmisi nosokomial berupa penularan dari pasien ke pasien telah dilaporkan terjadi pada pasien yang menjalani kolonoskopi, hemodialisa, dan selama pembedahan. Akan tetapi tidak terdapat bukti transmisi fekal oral.
Untuk etiologi hepatitis C sendiri adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel sferis. Inti nukleopsid 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Atau hal ini dikarenakan HCV merupakan virus dengan RNA rantai positif. Hanya ada satu serotip yang dapat diidentifikasi. Terdapat banyak genotip dengan distribusi yang divariasi di seluruh dunia. Misalnya, genotip 6 banyak ditemukan di Asia Tenggara. Genom HCV terdiri atas 9.400 nukleotida. Mengkode protein besar sekitar residu 3.000 asam amino. Sepertiga bagian dari poliprotein terdiri atas protein struktural. Protein selubung dapat menimbulkan antibodi netralisasi dan sisa 2/3 dari poliprotein terdiri atas protein non-struktural. Dinamakan dengan NS2, NS3, NS4A, NS4B, NS5B yang terlibat dalam replikasi HCV. Replikasi HCV sangat melimpah dan diperkirakan seorang pendeta dapat menghasilkan 10 triliun varian per hari. Patogenesis hepatitis C, studi mengenai mekanisme kerusakan sel hati oleh HCV masih belum jelas karena terbatasnya kultur sel untuk HCV. Namun, beberapa bukti menunjukkan adanya mekanisme imunologis yang menyebabkan kerusakan sel hati. Protein core misalnya diperkirakan menimbulkan reaksi pelepasan radikal oksigen pada mitokondria. Selain itu, protein ini mampu berinteraksi pada mekanisme signaling dalam inti sel, terutama berkaitan dengan penekanan regulasi imunologik dan apoptosis. Jika masuk ke dalam darah, maka HCV akan segera mencari hepatosit dan mengikat suatu reseptor permukaan yang spesifik, atau reseptor ini belum diidentifikasi secara jelas. Protein permukaan sel CD81 adalah suatu HCV binding protein yang memainkan peranan masuknya virus. Protein khusus virus yaitu protein E2 menempel pada reseptor set di bagian luar hepatosit. Virus dapat membuat sel hati memperlakukan RNA virus seperti miliknya sendiri. Selama proses ini, virus menutup fungsi normal hepatosit atau membuat lebih banyak lagi hepatosit yang terinfeksi. Untuk gejala klinisnya sama seperti virus hepatitis. Untuk gejala klinisnya sama seperti virus hepatitis yang lain. Hepatitis C menyebabkan suatu penyakit hepatitis akut yang kemungkinan sulit dibedakan. Dengan hepatitis virus akut lain. Akan tetapi gejala-gejalanya hanya dilaporkan terjadi pada 15% kasus, sehingga diagnosisnya harus tergantung pada positifnya hasil pemeriksaan anti-HCV atau diagnosisnya harus tergantung pada positif hasil pemeriksaan anti-HCV atau pemeriksaan HCV RNA yang biasanya terdeteksi lebih awal sebelum munculnya antibodi anti-HCV. Masa inkubasi hepatitis C umumnya sekitar 6-8 minggu, berkisar antara 2-26 minggu pada beberapa pasien yang menunjukkan gejala malaise dan jaundice. Dialog sekitar 20-40% pasien. Peningkatan kadar enzim hati terjadi pada hampir semua pasien. Selama masa inkubasi ini, HCV RNA pasien bisa positif hingga munculnya jaundice. Selain itu juga bisa muncul gejala-gejala fatigue, tidak nafsu makan, mual, dan nyeri abdomen kuadran kanan atas. Dari semua individu dengan hepatitis C akut 75-80% akan berkembang jadi infeksi kronis.
Infeksi HCV sangat jarang terdiagnosis pada saat infeksi fase akut. Manifestasi klinis bisa saja muncul dalam waktu 7-8 minggu setelah terpapar HCV. Namun, sebagian besar penderita umumnya tidak menunjukkan gejala atau kalaupun ada hanya menunjukkan gejala yang ringan. Pada kasus-kasus infeksi akut HCV yang ditemukan, gejala-gejala yang dialami biasanya jaundice, malaise, dan pneumonia. Infeksi berkembang menjadi kronik pada sebagian besar penderita, dan infeksi kronik biasanya tidak menunjukkan gejala. Hal ini menyebabkan sangat sulitnya menilai perjalanan alamiah infeksi HCV. Untuk diagnosis hepatitis C, pemeriksaan untuk mendiagnosis infeksi HCV bergantung pada uji serologi untuk memeriksa antibodi dan pemeriksaan molekuler untuk partikel virus. Uji serologi yang berdasarkan pada deteksi antibodi telah membantu mengurangi risiko infeksi terkait transfusi. Antibodi terhadap HCV biasanya dideteksi dengan metode enzim imunoasi yang sangat sensitif dan spesifik. Enzim ini generasi ketiga yang banyak dipergunakan saat ini mengandung protein core dan protein-protein struktural yang dapat mendeteksi keberadaan antibodi dalam waktu 4-10 minggu infeksi. Antibodi HCV masih tetap dapat terdeteksi selama terapi maupun setelahnya tanpa memandang respon terapi yang dialami, sehingga pemeriksaan anti-HCV tidak perlu dilakukan kembali apabila sudah pernah dilakukan sebelumnya. Untuk uji imunoblot rekombinan atau rekombinan imunoblot (ASI) dapat digunakan untuk mengkonfirmasi hasil uji enzim imunoasai yang positif. Penggunaan enzim ini untuk mengkonfirmasi hasil hanya direkomendasikan untuk setting populasi low risk seperti pada bank darah. Untuk penata laksanaan hepatitis C, pengobatan hepatitis C sedini mungkin sangatlah penting meskipun tubuh telah melakukan perlawanan terhadap infeksi. Tetapi hanya 20% yang berhasil. Pengobatan tetap diperlukan untuk mencegah hepatitis C kronis dan membantu mengurangi kemungkinan hati menjadi rusak. Senyawa-senyawa yang digunakan dalam pengobatan hepatitis C yaitu interferon alfa adalah suatu protein yang dibuat secara alami oleh tubuh manusia untuk meningkatkan sistem daya tahan tubuh atau imunitas dan mengatur fungsi sel lainnya. Obat yang direkomendasikan untuk penyakit hepatitis C kronis adalah dari interferon alfa bisa dalam bentuk alami ataupun sintesisnya. Yang kedua, pegylated interferon alfa dibuat dengan menggunakan molekul yang larut air yang disebut polyethylene glycol atau PEG dengan molekul interferon alfa. Modifikasi interferon alfa ini lebih lama ada di dalam tubuh dan penelitian menunjukkan lebih efektif dalam membuat respon bertahan terhadap virus dari pasien hepatitis C kronis dibandingkan interferon alfa biasa. Yang ketiga, ribavirin adalah obat antivirus yang digunakan bersama interferon alfa untuk pengobatan hepatitis C kronis. Ribavirin kalau dipakai tunggal tidak efektif melawan jika virus hepatitis C. Tetapi dengan kombinasi interferon alfa lebih efektif daripada interferon alfa sendiri. Pengobatan hepatitis C untuk pengobatan akutnya keberhasilan terapi dengan interferon lebih baik daripada pasien hepatitis C kronik hingga mencapai 100%. Interferon dapat digunakan secara monoterapi tanpa ribavirin dan lama terapi hanya 3 bulan. Namun sulit untuk menentukan
untuk menentukan infeksi akut HCV karena tidak adanya gejala akibat virus ini, sehingga umumnya tidak diketahui waktu yang pasti adanya infeksi. Untuk pengobatan penyakit hepatitis C kronik adalah dengan menggunakan interferon alfa dan ribavirin. Namun disepakati bila genotipe 1 dan 4, maka terapi diberikan 48 minggu, dan bila genotipe 2 dan 3, terapi cukup diberikan 24 minggu. Meskipun vaksin hepatitis C belum tersedia, dokter akan memberikan vaksin hepatitis B dan hepatitis H untuk mencegah pasien hepatitis C terkena hepatitis A atau hepatitis B. Tujuannya untuk mencegah kerusakan hati lebih lanjut dan perburukan komplikasi hepatitis C kronis. Obat antivirus umum digunakan untuk mengobati hepatitis C antara lain Elbasvir, Grazoprevir, Sofosbuvir, Ritonavir, dan Ribavirin. Untuk pencegahan hepatitis C sendiri, penyakit ini belum dapat dicegah dengan vaksinasi, namun ada beberapa cara. Yang pertama, berhenti atau tidak menggunakan obat-obatan terlarang, hindari berbagai penggunaan barang-barang pribadi yang berpotensi terkontaminasi darah, seperti gunting kuku dan sikat gigi, menerapkan praktik berhubungan intim yang aman dan setia pada satu pasangan. Meski penyakit ini jarang menular melalui hubungan seks, tetapi penggunaan alat pengaman seperti kondom dapat menghindari kamu dari hepatitis C, terutama jika terjadi kontak dengan darah, misalnya hubungan intim anal atau darah menstruasi. Pengidap hepatitis C juga lebih beresiko untuk terkena hepatitis jenis lain. Dokter umumnya menganjurkan vaksinasi untuk mencegah hepatitis A dan Selanjutnya yang kedua ada hepatitis D. Hepatitis D adalah peradangan hati akibat infeksi virus hepatitis delta atau HDV. Penyakit ini hanya bisa terjadi pada seseorang yang juga terinfeksi oleh virus hepatitis B atau HBV. Hepatitis D merupakan jenis hepatitis yang tidak umum terjadi. Hal ini karena infeksi virus hepatitis delta hanya terjadi jika seseorang sudah pernah terinfeksi hepatitis B sebelumnya. Hepatitis D dapat seseorang bisa terkena hepatitis D bersamaan dengan hepatitis B atau karena ia sudah menderita hepatitis B dalam jangka panjang atau kronis. Pada kondisi tersebut, penderita beresiko mengalami kerusakan hati yang parah. Terdapat faktor-faktor yang dapat meningkatkan resiko seseorang terkena hepatitis D, yaitu menderita hepatitis B, berhubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, tinggal bersamaan penderita atau di area wabah hepatitis D, menerima transfusi darah terutama bila darah yang didonorkan tidak melalui pemeriksaan ketat atau alat yang digunakan tidak bersih. Berbagi penggunaan jarum suntik bersamaan penderita hepatitis D, misalnya karena menggunakan napsa suntik. Meski jarang terjadi, proses melahirkan juga bisa menjadi sarana penularan hepatitis D dari ibu yang positif penyakit ini kepada bayinya. Etiologi hepatitis D. Virus delta, bila dilihat dari pandangan virologi, binatang memang merupakan virus unik. Virus ini termasuk virus RNA yang sangat kecil. Virion VHD hanya berukuran kira-kira 36 nanometer, tersusun atas genom RNA single stranded dan kira-kira 60 kopi antigen delta yang merupakan satu-satunya jenis protein dikode oleh antigen delta terdiri dari dua jenis yakni large dan small. Virion VHD mempunyai kapsul terdiri atas protein yang dihasilkan oleh VHB. Dinding luar tersebut terdiri atas lipid dan seluruh komponen HBsAg. Komponen HBsAg yang mendominasi adalah small HBsAg kira-kira sebanyak 95%. Proporsi seperti ini sangat berbeda dengan proporsi yang terdapat pada VHB. Selain menjadi komponen utama dinding VHB, HBsAg juga diperlukan VHD untuk transmisi dan termasuk ke hepatosit. HBsAg akan melindungi virion VHD tetapi secara langsung tidak
mempengaruhi replikasi VHD. Patogenesis hepatitis D. Mekanisme kerusakan sel-sel hati akibat infeksi VHD belum jelas benar. Masih diragukan bahwa VHD mempunyai kemampuan sitopatik langsung terhadap hepatosit. Replikasi genom VHD justru dapat menghalangi pertumbuhan sel karena replikasi VHD memerlukan enzim yang diambil dari sel inang. Diduga kerusakan hepatosit pada hepatitis D akut terjadi akibat jumlah HDS-AGS yang berlebihan di dalam hepatosit. VHB juga berperan penting sebagai kofaktor yang dapat menimbulkan kerusakan hepatosit yang lebih lanjut. Gejala klinis hepatitis D. Infeksi VHD hanya terjadi bila bersama-sama dengan infeksi VHB. Gambaran klinis secara umum dapat dibagi menjadi koinfeksi, superinfeksi, dan laten. Disebut koinfeksi bila infeksi VHD terjadi bersama-sama secara simultan dengan VHB. Sedangkan superinfeksi bila infeksi VHD terjadi pada pasien infeksi kronik VHB. Koinfeksi akan dapat menimbulkan baik hepatitis akut B maupun hepatitis akut D. Sebagian besar koinfeksi VHB dan VHD akan sembuh spontan. Kemungkinan menjadi hepatitis kronik D kurang dari 5%. Masa inkubasi hepatitis akut D sekitar 3-7 minggu. Keluhan pada masa preiterik biasanya merasa lemah dan suka makan, mual, keluhan seperti flu. Fase ikterus ditandai dengan feses pucat, urin berwarna gelap, dan bilirubin serum meningkat. Keluhan kelemahan umum dan mual dapat bertahan lama bahkan pada fase penyembuhan. Superinfeksi VHD pada hepatitis kronik B biasanya akan menimbulkan hepatitis akut berat dengan masa inkubasi. Maaf, saya potong ya. Ini coba lihat slide selanjutnya. Langsung ke tata laksananya aja. Yang hepatitis ini kan ada banyak ya. Nah ini penata laksanaannya aja dari masing-masing hepatitis ini ya. Baik, Bu. Oke, silahkan dilanjutkan. Penata laksanaan hepatitis D. Penata laksanaan yang dapat dilakukan terhadap hepatitis D yaitu rawat jalan kecuali pasien dengan mual atau anoreksia berat yang akan menyebabkan dehidrasi. 2. Mempertahankan asupan kalori dan cairan yang akurat. Tidak ada rekomendasi diet khusus. Makan pagi dengan porsi yang cukup besar merupakan makanan yang paling baik ditoleransi. Menghindari konsumsi alkohol selama fase akut. Yang ketiga, aktivitas fisik yang berlebihan dan berkepanjangan harus dihindari. Yang keempat, pembatasan aktivitas sehari-hari tergantung dari derajat kelemahan dan malaise. Yang kelima, tidak ada pengobatan spesifik untuk hepatitis D. Kortikosteroid tidak bermanfaat. Yang keenam, obat-obatan tidak perlu harus dihentikan. Selanjutnya dibacakan oleh Nia. Penata laksanaan hepatitis E. Yang pertama, hepatitis E akut. Penata laksanaan hepatitis E akut pada pasien imunokompetan lebih bersifat simptomatik dan suportif. Perlu diperhatikan penggunaan obat-obat simptomatik seperti paracetamol harus sesuai indikasi dan dosis yang tepat. Mengingat penggunaan obat-obat tersebut dalam dosis melebihi dosis maksimal dan jangka lama dapat beresiko menyebabkan kerusakan hepar. Tetapi suportif antara lain istirahat cukup, asupan nutrisi dan cairan yang cukup, serta menghindari alkohol. Pada pasien hepatitis E akut yang berkembang menjadi gagal hati fulminan, diperlukan transpalasi hepar. Penggunaan antivirus seperti ribavirin pada pasien Robani, saya sendiri, Indah Oktavia, Nia Mulyani, dan Siti Askia Zahra.
Pengertian hepatitis. Hepatitis adalah suatu penyakit peradangan pada jaringan hati yang disebabkan oleh infeksi virus yang menyebabkan sel hati mengalami kerusakan, sehingga tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Hepatitis juga merupakan suatu peradangan pada hati yang disebabkan karena beberapa hal, diantaranya yaitu virus hepatitis A, virus hepatitis B, virus hepatitis C, virus hepatitis D, dan virus hepatitis E. Selain virus tersebut, hepatitis juga dapat disebabkan karena infeksi dari virus lain. Misalnya, infeksi dari sitomegalovirus, hepatitis non-virus disebabkan karena alkohol dan obat-obatan. Hepatitis A. Hepatitis A disebabkan oleh hepatitis A virus. Virus ini termasuk virus RNA, serat tunggal dengan berat molekul 2,25 sampai 2,28 X106 Dalton. Simetri ikosahedral diameter 27 sampai 32 nanometer dan tidak mempunyai selubung. Mempunyai protein mineral VPG pada ujung 5-nya dan poli A pada ujung 3-nya. Panjang genom HAV yaitu 7.500 sampai 8.000 pasang basa. Hepatitis A virus dapat diklasifikasikan dalam famili picornavirus dan genus hepatovirus. Penyebab hepatitis A. Penyebab hepatitis A adalah virus hepatitis A yang menyebar lewat tinja atau jalur fekal oral. Virus ini mudah menyebar di lingkungan dengan sanitasi yang tidak bersih. Ketika ada satu orang yang terinfeksi virus tersebut di satu rumah, ada kemungkinan orang lain yang mengalami rumah yang sama beresiko tertular. Berikut ini beberapa cara penularan hepatitis A. Yang pertama, memakan makanan yang disiapkan oleh orang yang terinfeksi yang tidak mencuci tangannya dengan bersih atau mencuci tangannya dengan air yang terkontaminasi virus. Yang kedua, meminum air yang terkontaminasi termasuk es batu. Yang ketiga, memakan makanan semacam kerang, udang, lobster, kepiting, dan tiram dari air yang terkontaminasi yang mentah tahu tidak dimasak dengan benar. 4. Menyentuh benda yang sebelumnya disentuh oleh orang yang terinfeksi. 5. Kontak erat dengan orang yang terinfeksi. 6. Menggunakan peralatan yang terkontaminasi virus hepatitis A. Penularan ini sering terjadi karena orang yang sudah terinfeksi tidak sadar telah terpapar virus tersebut. Virus hepatitis A dapat bertahan di tinja selama beberapa bulan setelah terjadi infeksi, khususnya pada bayi dan anak. Orang yang terjangkit hepatitis A lebih mudah menular orang lain sekitar 2 minggu sebelum munculnya gejala hingga 1 minggu kemudian. Berikutnya ada gejala infeksi virus hepatitis A. Gejala awal hepatitis A relatif ringan yang mulai disadari bila muncul tanda kuning di tubuh, mata, dan kulit. Gejala-gejala yang sering muncul antara lain 1. Mata dan kuling tampak berwarna, 2. Urin berwarna gelap, 3. Tinja berwarna seperti tanah liat pucat, yang 4. Demam, 5. Mudah merasa lelah, kehilangan selera makan, mual, muntah, dan sakit perut dan diare. Gejala hepatitis A umumnya dialami beberapa hari hingga kurang dari 3 bulan. Hanya sebagian kecil pasien penyakit ini yang mengalami gejala hingga 6 bulan. Pengobatan. Sejauh ini belum ada obat yang secara spesifik diperuntukkan bagi pasien hepatitis A. Pengobatan hepatitis A biasanya berfokus pada upaya mengendalikan gejala jika ada atau pengobatan simptomatik. Misalnya banyak beristirahat, mengonsumsi obat pereda nyeri seperti paracetamol atau ibuprofen. Banyak minum air putih, mengenakan kaos longgar agar lebih nyaman, dan mengkonsumsi makanan yang bergizi. Meski kebanyakan hepatitis A merupakan kasus yang relatif ringan, ada kemungkinan penyakit ini bisa berkembang dan mengakibatkan masalah hati yang lebih serius. Khususnya jika pasien dengan kondisi daya tahan tubuh yang tidak optimal, seperti lansia, bayi, dan pasien yang mengidap penyakit berat. Hepatitis B. Hepatitis B adalah hepanavirus dan merupakan satu-satunya yang menginfeksi manusia. Itu adalah virus DNA dan 7 genotip. Virus 20 hepatitis B mengandung protein inti, hepatitis B core antigen, serta protein melapisi permukaan. Hepatitis B surfat antigen.
Hepatitis B envelope antigen adalah protein yang diproduksi oleh virus dalam proses sekresi, tetapi fungsi protein tersebut tidak dipahami dengan baik. Menariknya, siklus replikasi HBV tidak langsung merugikan pada sel yang terinfeksi. Ini berkolerasi dengan fakta bahwa HBV tidak menunjukkan gejala dan tidak memiliki kerusakan hati yang luas meskipun replikasi virus dalam tingkat tinggi. Penelitian imunologi telah menunjukkan bahwa itu adalah respon imun pasien itu sendiri yang menyebabkan kerusakan hati. Hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit yang menyerang hati. Hepatitis B dapat bersifat akut, tapi tak jarang penyakit ini berkembang menjadi kronis dan serius. Dalam kasus hepatitis B akut, pasien umumnya dapat sembuh dengan perawatan yang memadai. Selama infeksi hepatitis akut tak lebih dari 6 bulan, sedangkan jika penyakit bertahan hingga lebih dari 6 bulan, itu berarti telah masuk tahap kronis sehingga memerlukan penanganan medis lebih lanjut sebelum terjadi kondisi hati rusak berat. Ada dua kemungkinan perjalanan penyakit hepatitis B, yaitu orang dewasa yang telah terinfeksi virus hepatitis B akut dapat menyingkirkan dalam waktu kurang dari 6 bulan. Setelah sembuh, muncul kekebalan tubuh terhadap infeksi virus itu di kemudian hari. Atau infeksi berlanjut kepada hepatitis B kronis, di mana ada 4 fase. Yang pertama, fase toleransi sistem imun, di mana infeksi virus tinggi, namun sistem kekebalan tubuh masih kurang sehingga gejala hepatitis tidak tampak jelas. Yang kedua, fase imun clearance, di mana sistem imun tubuh memadai dalam melawan virus hepatitis B, sehingga gejala virus tampak jelas seperti lemas, letih, dan lesu. Yang ketiga, fase pengidap inaktif, di mana jumlah virus hepatitis B sudah banyak dieliminasi oleh sistem imun tubuh, namun terdapat sedikit jumlah virus yang bersembunyi dari sistem imun dan dapat berlanjut ke fase berikutnya. Yang keempat ada fase reaktivasi, adalah fase di mana virus hepatitis B yang bersembunyi tersebut sebagai akibat menurunnya sistem imun tubuh. Adapun hepatitis B kronis lebih banyak terjadi pada anak-anak berusia kurang dari 4 tahun. Hanya sekitar 10% dari kalangan anak usia 4 tahun yang bisa sembuh sendiri. Meski demikian, penyakit ini dapat dicegah dengan vaksin. Indonesia pun memasukkan vaksin hepatitis B dalam program imunisasi dasar bagi anak-anak yang mesti diberikan sejak dini. Penyebab hepatitis B. Ketika seseorang terinfeksi hepatitis B, virus itu antara lain dapat ditemukan di darah, sperma, atau cairan vagina. Virus menyebar lewat kontak dengan cairan-cairan tubuh itu. Secara global, cara penularan yang paling sering terjadi adalah secara perinatal dan pada masa usia anak-anak. Jika lewat perinatal, virus ditularkan oleh ibu kepada anak yang dilahirkan. Adapun penularan di kalangan anak terjadi lewat kontak dengan individu yang terinfeksi. Cara penularan lainnya termasuk yang satu, kontak seksual dengan penderita hepatitis B. Yang kedua, pemakaian jarum suntik, tato, atau tindik yang tidak steril. Yang ketiga, bermain dengan barang yang terkontaminasi cairan infeksius. Yang keempat, penyalahgunaan obat-obatan injeksi. Yang kelima, transfusi darah penderita hepatitis B. Seperti virus hepatitis A, virus hepatitis B terdapat menular lewat makanan atau minuman. Selain itu, meski virus B bisa hidup di air ludah, virus tersebut tak lazim menyebar lewat bersin atau sentuhan dengan alat makan. Virus jenis B ini juga sangat jarang menyebar lewat transfusi darah, sebab ada tes screening pada semua darah yang didonorkan. Jika didapatkan ada darah yang terinfeksi virus B, darah itu akan dibuang.
Gejala infeksi virus hepatitis B. Orang yang terkena hepatitis B bisa mengalami fase akut hingga kronis. Pada fase akut, gejala mungkin tak muncul sama sekali atau hanya ringan. Sedangkan pasien yang telah masuk fase kronis umumnya sudah menunjukkan gejala karena kondisi hati kian rusak. Gejala hepatitis B akut rata-rata dialami sampai 4 bulan, sedangkan gejala hepatitis B kronis akan terus bertahan hingga pasien sembuh dan kerusakan hati diobati. Meski begitu, ada kemungkinan gejala kronis tak muncul sama sekali hingga bertahun-tahun dan pasien baru diketahui terinfeksi hepatitis karena fungsi hati sudah menurun drastis. Secara umum, gejala hepatitis B akut antara lain yang pertama badan terasa capek, demam, mata dan kulit menguning, mual dan muntah, diare, tak berselera makan, nyeri perut, tinja berwarna pucat, urin berwarna gelap, pegal, dan linu. Gejala infeksi virus hepatitis B, sedangkan gejala hepatitis B kronis pada fase inaktif tidak akan tampak gejala. Namun jika terjadi reaktivasi virus hepatitis B, maka gejala akan sama dengan gejala hepatitis B akut. Namun dapat disertai gejala gagal hati kronis seperti asites, yaitu pembengkakan perut akibat tekanan tinggi pada pembuluh darah lambung, buang air besar hitam atau merah sebagai akibat pecahnya pembuluh darah esofagus atau tenggorokan akibat tingginya tekanan pembuluh darah. Yang ketiga, penurunan kesadaran sebagai akibat racun tubuh yang akan didetoksifikasi oleh hati. Pengobatannya, tubuh dapat melawan infeksi virus hepatitis B dengan antibodi yang diproduksi sistem kekebalan tubuh. Karena itu, ada kemungkinan pasien bisa sembuh sendiri ketika tertular hepatitis B. Umumnya dokter akan menyarankan pasien untuk banyak beristirahat dan minum air putih untuk mendukung penyembuhan hepatitis B akut. Sedangkan pengobatan hepatitis B kronis bervariasi tergantung tingkat keparahan dan kondisi kesehatan pasien secara keseluruhan. Dokter akan melakukan screening terhadap penderita tersebut untuk menentukan terapi terbaik pada pasiennya. Pada kasus infeksi hepatitis B berat sampai gagal hati dapat dipertimbangkan untuk melakukan transplantasi hati demi menyelamatkan jiwa pasien. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa kelompok lagi yang belum maju? Sisa satu kayaknya, Bu. Ya, silahkan mulai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang drug-induced hepatitis yang terdiri dari Diah Ayu Primastuti, Mutiara Andini, Silvi Nuraini, dan saya Yulita. Definisi dari hepatitis karena obat adalah peradangan atau inflamasi pada hati yang disebabkan oleh reaksi suatu obat. Salah satu fungsi hati yang penting ialah melindungi tubuh terhadap terjadinya penumpukan zat berbahaya yang masuk dari luar, misalnya obat. Banyak di antara obat yang bersifat larut dalam lemak dan tidak mudah diekskresikan oleh ginjal. Untuk itu, maka sistem enzim pada mikrosom hati akan melakukan biotransformasi sedemikian rupa sehingga terbentuk metabolit yang lebih mudah larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui urin atau empedu. Hepatitis karena obat pada umumnya tidak menimbulkan kerusakan permanen, tetapi kadang-kadang dapat berlangsung lama dan fatal. Metabolisme obat terjadi dalam 2 tahap. Pada tahap pertama, obat dijadikan polar oleh proses oksidasi atau hidroksilasi. Tidak semua obat-obatan melalui tahap ini. Beberapa dapat langsung menjalani reaksi tahap 2. Enzim sitokrom P450, enzim mengkatalisis reaksi tahap 1. Sebagian besar produk intermediat bersifat transien dan sangat reaktif. Ini dapat menyebabkan reaksi pembentukan metabolit yang jauh lebih beracun dari substrat obatnya dan dapat menyebabkan kerusakan hati. Enzim sitokrom P450 adalah hemoprotein yang terdapat pada retikulum endoplasmik hati. Setiap enzim P40 dapat memetabolisme banyak obat-obatan. Tahap reaksi 2 mungkin terjadi di dalam maupun di luar hati. Obat-obatan dikonjugasi dengan asetat, asam amino, sulfat, glutation, asam glukoronik yang selanjutnya akan meningkatkan daya larut.
Hepatitis karena obat terjadi pada 8 dalam setiap 10.000 orang. Perempuan cenderung terpengaruh hampir 2 kali dibandingkan laki-laki. Orang dewasa lebih rentan terhadap jenis hepatitis ini karena tubuh mereka tidak mampu memperbaiki dengan cepat sel-sel hepatosit yang rusak seperti pada orang muda. Di Amerika, terdapat sekitar 200 kasus penyakit hati akut. 50% diantaranya adalah karena penggunaan obat terdiri dari 30% karena acetaminophen, 13% adalah reaksi idiosinkratik akibat pengobatan lainnya. 2-5% kasus akibat penggunaan obat di rumah sakit dengan jaundice. 10% dari semua kasus adalah hepatitis akut. Selanjutnya ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya hepatitis karena obat. Yaitu yang pertama ras, beberapa obat memiliki toksisitas yang berbeda tergantung ras. Misalnya kulit hitam lebih rentan terhadap isoniazid atau INH. Kemudian yang kedua, hepatitis karena obat jarang ditemukan pada anak-anak, resikonya meningkat pada orang tua. Kemudian yang ketiga, jenis kelamin dengan alasan yang tidak diketahui. Hepatitis jenis ini lebih sering terjadi pada perempuan. Kemudian yang keempat, konsumsi alkohol. Orang yang mengkonsumsi alkohol lebih rentan terhadap hepatitis karena obat, karena kerusakan hati mengubah metabolisme obat-obatan. Alkohol menyebabkan penipisan glutathione yang membuat orang lebih rentan. Kemudian faktor risiko lain, 3 orang dengan AIDS, malnutrisi, dan berpuasa mungkin rentan terhadap narkoba karena rendahnya glutathione. Kemudian acetaminophen, hepatotoksisitas dari acetaminophen disebabkan oleh senyawa metabolit NADQI. Ini adalah senyawa metabolit yang dihasilkan oleh sitokrom P452S1. Kemudian amoksisilin menyebabkan peningkatan kadar SGOT, SGPT atau keduanya. Kemudian amiodaron menyebabkan hasil tes fungsi hati tidak normal. Yang selanjutnya chlorpromazin, kerusakan hati akibat chlorpromazin menyertai hepatitis infeksi dengan tipe laboratorium jaundice obstruktif lebih jelas daripada kerusakan parentil. Kemudian ciprofloxacin, kira-kira 1,9% dari pasien yang menggunakan ciprofloxacin menunjukkan tingkat SGPT tinggi. 1,7% mengalami peningkatan SGOT, 0,8% mengalami peningkatan alkalin fosfatas, dan 0,3% kadar bilirubin meningkat. Kemudian diklofenak, perempuan tua lebih rentan terhadap kerusakan hati akibat diklofenak. Peningkatan dari 1 atau lebih hasil tes hati mungkin akan terjadi. Selanjutnya eritromisin. Eritromisin dapat menyebabkan kerusakan hati termasuk peningkatan enzim hati dan hepatoseluler dan atau hepatitis kolestatis dengan atau tanpa jaundice. Fluconazole menyebabkan peningkatan transaminase isoniazid. Hepatitis berat telah dilaporkan pada pasien yang mendapat terapi INH. Pasien yang diberikan INH harus diawasi secara hati-hati. Metildopa merupakan antihipertensi yang memiliki kontraindikasi pada pasien dengan penyakit hati aktif. Kontrasepsi oral dapat mengakibatkan intrahepatik kolestatis dengan pruritus dan jaundice dalam sejumlah pasien kecil. Statin, lalu yang terakhir rifampisin. Biasanya rifampisin diberikan bersamaan dengan INH. Rifampisin sendiri dapat menyebabkan hepatitis ringan. Selanjutnya mekanisme toksisitas obat. Secara patofisiologi, obat yang dapat menimbulkan kerusakan pada hati dibedakan atas 2 golongan, yaitu hepatotoksin yang predictable dan yang unpredictable. Hepatotoksin yang predictable merupakan obat yang dapat dipastikan selalu akan menimbulkan kerusakan sel hepar bila diberikan kepada setiap penderita dengan dosis yang cukup tinggi.
Dari golongan ini ada obat yang langsung merusak sel hati, ada pula yang merusak secara tidak langsung, yaitu dengan mengacaukan metabolisme atau fals sel hati. Obat hepatotoksik predictable yang langsung merusak sel hati umumnya tidak digunakan lagi untuk pengobatan. Contohnya adalah karbon tetraklorid dan kloroform. Hepatotoksin yang predictable yang merusak secara tidak langsung masih banyak yang dipakai, misalnya paracetamol, tetrasiklin, methotrexate, etanol, steroid, kontrasepsi, dan rifampicin. Tetrasiklin, etanol, dan methotrexate menimbulkan steatosis, yaitu degenerasi lemak pada sel hati. Paracetamol menimbulkan nekrosis, sedangkan steroid kontrasepsi dan steroid yang mengalami alkilasi pada atom C17 menimbulkan ikterus akibat terhambatnya pengeluaran empedu. Rifampicin dapat pula menimbulkan ikterus karena mempengaruhi konjugasi dan transport bilirubin dalam hati. Yang kedua, hepatotoksin yang unpredictable, yaitu kerusakan hati yang timbul bukan disebabkan karena toksisitas intrinsik dari obat, tetapi karena adanya reaksi idiosinkrasi yang hanya terdapat pada orang-orang tertentu. Ciri dari kelainan ini adalah timbulnya tidak dapat diramalkan dan biasanya hanya terjadi pada sejumlah kecil orang yang rentan. Menurut sebab terjadinya, reaksi yang berdasarkan idiosinkrasi dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu karena reaksi hipersensitivitas dan karena kelainan metabolisme. Yang timbul karena hipersensitivitas biasanya terjadi setelah 1-5 minggu di mana terjadi proses sensitisasi. Biasanya dijumpai tanda-tanda sistemik berupa demam, ruam kulit, eosinofilia, dan kelainan histologik berupa peradangan granulomatosa atau eosinofilik pada hati. Dengan memberikan 1 atau 2 challenge dose, gejala-gejala di atas biasanya segera timbul lagi. Reaksi idiosinkrasi yang timbul karena kelainan metabolisme mempunyai masa laten yang sangat bervariasi, yaitu antara 1 minggu sampai lebih dari 1 tahun. Biasanya tidak disertai demam, ruam kulit, eosinofilia, maupun kelainan histopatologi yang spesifik seperti di atas. Dan memberikan 1 atau 2 challenge dose, kelainan ini tidak dapat diinduksi untuk timbul lagi. Untuk ini, obat perlu diberikan lagi selama beberapa hari sampai beberapa minggu. Hal ini menunjukkan bahwa diperlukan waktu yang cukup lama agar penumpukan metabolit hepatotoksik dari obat sampai pada taraf yang memungkinkan terjadinya kerusakan hati. Langsung ke tata laksana aja. Gejala nggak usah. Lanjut. Coba lihat dulu slide-nya selanjutnya. Ibu, slide-nya sudah habis. Oh, udah habis. Ya sudah, kalau gitu, ini ada lagi nggak habis ini kelompok yang lainnya? Ini ada nih pengobatannya ya. Oke. Selanjutnya, Ya udah boleh kalau mau dilanjutin dulu pengobatannya. baik Ibu. Selanjutnya bagian pengobatan. Pengobatan hepatitis karena obat pada prinsipnya ini sama dengan pengobatan penyakit hati yang ditimbulkan oleh penyebab lain. Obat yang dicurigai sebagai penyebab harusnya dihentikan. Penderita diberi daya 2.500 sampai 3.000 kalori, lalu 70 sampai 100 gram protein, dan 400 sampai 500 gram karbohidrat sehari. Bila ada tanda akan terjadi koma hepatitis, protein tidak diberikan dan juga diberikan neomycin per akar. Lalu bila penderita jatuh ke dalam koma, diberikan infus glukosa. Kemudian keseimbangan asam basanya dan kebutuhan cairan harus diperhatikan juga dengan baik. Untuk itu terus yang disebabkan kolestatis hepatokanalikuler diberikan terapi suportif. Jenis ini umumnya tidak terlalu berbahaya bila terus menghambat dan timbul rasa gatal,
dapat diberikan kortikosteroid atau kolestiramin. Kortikosteroid ini tidak mempercepat sembuhnya penyakit. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi kelompok yang belum maju? Apa udah semua? Udah, Ibu. Udah ya. Oke, berarti ini kan kisi-kisi udah ya di minggu lalu. Ini mungkin berarti udah pertemuan terakhir ya, belajar aja untuk UAS, untuk UASnya ya. Berarti nanti dari mulai minggu depan udah nggak ada pertemuan lagi. Sudah libur. Ini nanti PPT-nya jangan lupa dikirim di grup ya, biar nanti bisa dinilai. Nah, gimana? Ada yang mau tanya sebelum kita tutup? Ibu mau nanya Bu, kalau misalnya Ya, silakan. SGOT-nya agak tinggi Bu, kemudian hasil lab kreatinnya agak rendah. Apanya? SGOT-nya agak turun. Agak naik Bu, agak naik. Oh, agak naik. Terus? Kreatinin ginjalnya agak rendah Bu. Harusnya Ini kan kreatininnya rendah. harusnya kan 90 tapi ini hasilnya 88. Oh, kalau kreatinin mah rendah nggak apa-apa ya. Tapi kalau SGOT-nya doang tinggi, emang ada keluhan? Tingginya berapa? Bentar, Bu. Halo? Oh, 37 Bu. Agak Oh, naik. enggak terlalu sih. Jadi ya mungkin ya apa namanya? Biasanya tergantung, dilihat dulu ada keluhan apa enggak. Paling sering tuh kalau misalnya ini ada enggak dia BAB lendir darah. Kalau misalnya BAB lendir darah enggak ada, ya berarti mungkin memang apa namanya, fungsi, mungkin lagi banyak minum obat atau lagi banyak apa namanya, fungsi heparin itu lagi banyak bekerja gitu, banyak obat-obat yang dikonsumsi biasanya. Nah itu sih nanti paling dikasih kurkuma biasanya ya, terus nanti dicek lagi fungsi heparnya setelah 3 bulan gitu. Biasanya setauku sih. Gitu ya. Ini keluhannya apa? Nggak ada keluhannya? Enggak ada Bu, cuman MCU biasa. Oh, kalau MCU aja. Nggak apa-apa kalau misalnya ini, kalau misalnya emang mau MCU lagi, nanti mau cek lagi, nggak apa-apa minum kurkuma dulu, nanti dicek lagi. Tapi itu sih sebenarnya juga biasanya akan koreksi sendiri sih, gitu. Nggak terlalu bermasalah gitu. Nggak bermasalah biasanya. Kecuali kalau ada kuning ya atau ada demam. Ya. Gimana? Ada lagi? Halo? Kedengaran nggak suara saya? Iya Bu, kedengaran Bu. Iya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, mungkin berarti kita tutup ya pertemuan hari ini sampai di sini, dan ini pertemuan terakhir juga di farmakoterapi 1 ya. Kisi-kisi udah, semoga nggak ada yang remet dan nggak ada yang SP ya. Oke, sekian pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah di absen ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh.